Halo teman-teman, selamat sore. Ini sekarang aku ada di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di Solaria. Ini aku mau pesen makan dan hari ini aku ada jadwal untuk naik kereta api. Kereta api ini cukup spesial karena kereta api ini adalah kereta api yang memegang rekor untuk saat ini dengan jarak terjauh, yaitu dari Jakarta menuju ke Jember direct tanpa transit. Apalagi kalau bukan kereta api Pandalungan, kereta yang baru diresmikan kurang lebih sekitar seminggu yang lalu di tanggal 1 Juni 2023 bertepatan dengan GPK 2023 diberlakukan, teman-teman. Nah, tadi pagi aku baru saja naik kereta Argo Merbabu dari Semarang menuju ke stasiun Gambir ini. Lalu nyampe Gambir sekitar jam 12 kurang. Ada waktu nih kurang lebih sekitar 8 jam. Aku bingung mau ngapain. Nah, kebetulan di Gambir ini menyediakan akomodasi untuk transit, teman-teman. Ada namanya Rail Suite Transit Hotel, yang mana dia itu menyediakan kayak hotel kapsul atau hotel kamar itu per jam. Ada yang 6 jam, ada yang 12 jam, ada yang 18 jam, ada yang 1 hari penuh. Itu harganya bervariasi juga. Cuman yang menurutku yang paling worth it yang aku pilih tadi sih, yaitu harganya 125.000 untuk potsnya. Itu udah dapet handuk, peralatan mandi, lalu kasur yang enak buat istirahat dan lumayan privacy. Itu harganya cuma 125.000 aja untuk per 6 jamnya, teman-teman. Tapi kalau 1 hari kalau nggak salah tadi 175 deh. Itu teman-teman bisa coba, misalkan takut ketinggalan atau naik kereta pagi dari Gambir gitu kan, takut bangunnya kesiangan, bisa menggunakan Rail Transit Suite itu, teman-teman. Dan juga fasilitas kayak shower, mandi, dan juga locker. Kalau locker itu harga paling murah 6.000. Kalau mandi itu mahal, teman-teman, 70.000. Tapi lumayan sih daripada badan kotor nggak enak sepanjang perjalanan. Oke, ini aku lagi nunggu makananku karena tadi pagi sampai sekarang aku cuma makan pop mie gara-gara ada temanku yang iseng mesenin pop mie. Ya, jadi bawa pop mie banyak sih tadi. Buat teman-teman yang ngikutin videoku sebelumnya pasti tahu deh. Ya, mungkin kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi menuju ke keberangkatanku kereta api Pandalungan menuju ke Jember dengan jam keberangkatan 20.05 dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Oke, ini jam 18.44. Makanan udah datang dan tiba-tiba disamperin ini. Halo Mas, kenalan dulu Mas. Kok tiba-tiba tahu aku di sini Mas? Nggak sengaja. Nggak sengaja ya? Iya. Ini nggak nyoba kereta Pandalungan juga Mas Agung? Nanti di hari Jumat kali. Oke, siap. Aku lupa kerja nih. Iya. Siap. Oke Mas, makasih udah ditemenin. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Semoga sukses. Oke, teman-teman, sekarang saatnya kita boarding. Sekarang boarding udah enak banget. Kita cuman setor wajah menggunakan face recognition. Ini sekarang jam 19.18, kurang lebih 1 jam lagi keretanya akan berangkat. Oke, sekarang kita udah boarding, tinggal setor wajah aja. Sekarang kita menuju ke kereta Pandalungan di jalur nomor 2. Ini sekitar jam 9.20 ada keberangkatan 4 kereta. Jalurnya keisi. Argo Parahyangan berangkat 19.45, Pandalungan 20.05. Lalu di sini ada Sembrani 19.30 dan Argo Cirebon. Emang Gambir ini bisa dibilang pusatnya kereta, teman-teman. Rame banget, apalagi jam-jam malam gini. Ini sekarang jam 19.20, jam-jam pulang kerja. Orang-orang pada habis pulang kerja langsung berangkat menuju ke daerah masing-masing. Ini kebetulan ada peta jaringan kereta api Jawa dan Madura. Aku mau ngejelasin rute kereta api terpanjang yang ada di Indonesia, itu kereta api Pandalungan. Kita berangkat dari stasiun Gambir. Ini saya tak deketin ya. Nah, dari Gambir kita ke Jatinegara, lalu ke Bekasi,
Terus ke arah sini Hairgelis, Pegadaian Baru, Jati Barang, di Cirebon. Nah, Cirebon ini ada percabangan nih. Percabangan di Cirebon Perujakan, kita lurus. Kalau ke arah bawah nanti kita lewat Purwokerto, lewat Kroya dan sebagainya. Tapi kereta Pandalungan ini lurus teman-teman, menuju ke Brebes, Tegal, Pekalongan, dan nyampe Semarang Poncol itu sekitar jam 2:30 kalau nggak salah, kalau nggak salah lihat jadwalnya. Lalu dia akan menuju ke Berumbung, percabangan lagi, dia ke lurus ke arah Ngrombo sampai Cepu, Bojonegoro, nyampe Surabaya itu sekitar udah terang pokoknya. Surabayanya Pasar Turi. Nah, yang unik dia tuh nyebrang dari Pasar Turi menuju ke Surabaya Gubeng, lewatin bawahnya bukan jembatan, ngelewatin bawahnya Mall PGS. Lalu ke sini Wonokromo, ada percabangan lagi nih, kita lurus ke arah Waru, Sidoarjo, percabangan lagi, banyak banget nanti percabangan. Lalu di Bangil percabangan lagi teman-teman. Kita belok ke kanan ke arah Pasuruan, lewat Probolinggo ke bawah, ke Laka, sampai nanti berhenti di stasiun Jember dengan perjalanan total kurang lebih sekitar 14 jam 40 menit. Tapi nanggung ya teman-teman ya kalau nggak dilurusin ke Banyuwangi aja, jadi Jakarta Banyuwangi gitu loh, lebih epic. Tapi kayaknya kalau diterusin rangkaiannya capek nanti. Ya wis lah, sekarang kita naik aja ke atas. Mungkin keretanya udah dipersiapkan di jalur nomor 2. Untuk jalur 2 kereta api Pandalungan ternyata belum ada teman-teman. Ini yang ada adalah kereta api Argo Parahyangan dari stasiun Gambir tujuan ke Bandung. Tadi aku sekilas lihat dia bawa panoramik. Oke, sekarang kita menuju ke depan, kita lihat kereta panoramiknya. Ini enggak? Nah, ini dia kereta api panoramik K109916 Jakarta Kota. Ini yang aku naiki dulu teman-teman ketika perdana dia bawa taksaka tambahan sama kereta Gopar disambung Argo Wilis K19906 panoramik. Tapi kalau malam yang mau dilihat panoramiknya apa coba? Nggak kelihatan. Tapi dia dapat servis makan, dapat free minum gitu teman-teman. Dan pramugarinya itu beda. Pramugarinya itu kereta ini tuh dari KA Wisata. Tapi kalau yang kereta yang belakang, yang reguler kayak gini, itu pramugarinya dia dari PT Reska. Aku agak bingung teman-teman. Dia kadang-kadang dibawa Argo Parahyangan, dibawa Turangga, dibawa Argo Wilis gitu. Untuk pola operasional kereta api Argo Wilis dan Turangga pun aku masih bingung. Katanya dia pagi jadi Argo Wilis, sore jadi Turangga. Otomatis kan Argo Wilis bawa panoramik. Dan ini kok sampai di sini teman-teman. Ini kereta api Sembrani diberangkatkan dari jalur nomor 3 stasiun Jakarta Gambir. Di GAPK 2023 ini kereta api Sembrani ada 2 kali keberangkatan, pagi dan Sembrani malam teman-teman. Baik dari Jakarta ke Gambir ataupun dari Surabaya. Ini dia dengan keberangkatan jam 19.30, nyampe di stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar jam 4:30 atau jam 4 lupa aku. Dia menggunakan rangkaian Midsteel K1 2016 yang gemblodak. Ini dia rangkaiannya teman-teman. Dan habis ini kereta api Pandalungan, kereta terjauh di Indonesia akan tiba di jalur nomor 2. Dia juga full eksekutif. Rangkaiannya X apa teman-teman? Nah, rangkaiannya itu X kereta api Sembrani tambahan. Sekarang Sembrani tambahan nggak ada karena sekarang Sembrani tambahan udah menjadi reguler dan udah ada rangkaiannya sendiri. Sembrani pagi dan Sembrani malam. Emang gokil sih, Surabaya, Jakarta via utara tuh peminatnya banyak banget. Argo Anggrek, Sembrani, Gumarang, lalu ada apa lagi, banyak banget lah. Dia udah berangkat, tinggal ini 19.45, 15 menit lagi akan berangkat. Di trip kali ini aku nggak sendiri, ternyata nggak sengaja barengan sama Mas Hafid. Mas, salam kenal Mas. Mas di eksekutif berapa? Saya di eksekutif 1. Eksekutif 1 ya? Aku 2, depan belakang. Tapi nyampainya duluan Mas. Untuk lokomotif kereta api Argo Parahyangan ini dia menggunakan lokomotif andalan dan lokomotif kesayangan PT KAI, yaitu CC206. Lokomotif yang memiliki jumlah terbanyak di Indonesia dengan jumlah 150 unit, 100 unit di Jawa dan 50 untuk angkutan batubara di Sumatera Selatan dan Lampung.
Ini dia memiliki berat total 90 ton. Berarti beban gandarnya itu per gandarnya 15 ton sesuai dengan jalur rel yang ada di Indonesia untuk saat ini, teman-teman. Dia memiliki daya kurang lebih sekitar 2250 horsepower. Jadi kalau dibilang dari tenaga juga oke, dari kecepatan juga oke. Ini dengar-dengar dia bisa lari hingga 160. Cuman untuk saat ini rel reguler yang ada di Indonesia hanya diizinkan lari maksimal 120 km per jam aja, teman-teman. Dia double cabin, jadi misalkan dibolak-balik rangkaian putar balik di satu stasiun kayak di Gambir ini, dia nggak perlu turntable untuk memutar kabinnya. Karena depan belakang udah ada kabinnya masing-masing. Dan lokomotif ini juga bisa sebagai mode penumpang yang mementingkan kecepatan dan mode freight atau kereta barang yang mementingkan tenaga dan torsi. Jam 19.49 kereta api Argo Semeru dari Surabaya Gubeng angkatan pagi, dia tiba di stasiun Gambir telat kurang lebih sekitar 9 menit. 10 menit ya, 50 sekarang. Harusnya 19.40 dia masuk ke sini, mungkin kena tahan sinyal di Manggarai atau di mana gitu. Karena kan ini jam-jam pulang kantor, jadi KRL-nya padat, teman-teman. Berarti kalau jamnya ini pas, dia bisa habis turun dari kereta ini bisa langsung lanjut kereta api Pandalungan kalau kuat. Turun sini langsung ke sini. Jadi dari Surabaya ke Jember via Jakarta dulu. Bisa. Tapi dengan catatan resiko tanggung sendiri. Jadi untuk operasional kereta api Argo Semeru ini, hari ini dia istirahat, besok pagi dia jalan sebagai kereta api Argo Semeru jam 6.20 dari Gambir menuju ke Surabaya nyampe 16.50. Lalu jam 7 malam dia akan menjadi kereta api Bima, teman-teman. Jadi tektok itu 3 rangkaian untuk 2 kereta. Dan keretaku ini datang nih, kereta api Pandalungan. Dia pakai lokomotif CC 206. Nggak biasanya ya, biasanya pakai 203 tuh, teman-teman. Ini sekarang jam 19.54. Wah, mepet banget nih. Jadi kurang lebih sekitar ada waktu sekitar 15 menitan. Nggak sampai sih, 10 menitan dia akan berangkat lagi. Kita sekarang ke depan dulu untuk lihat lokomotifnya, teman-teman ya. Lokomotifnya CC 206 1320. Dia anak Purwokerto nih, Depo Induk Purwokerto. Dan ini adalah rangkaian dari kereta api Pandalungan. Dia menggunakan kereta eksekutif, kaca lebar semua, K1002 25 Jakarta Kota. X-nya Argo Parahyangan. Aku ada di kereta eksekutif 2. Nah, ini kereta api Pandalungan, ini kereta aku. Aku dapat K1002 18 kereta eksekutif, 0 tidak berpenggerak alias ditarik lokomotif, 02 tahun 2002 mulai dinasnya, dan nomor urut 18. Dia ini kedudukannya Depo Kereta Surabaya Pasar Turi. Jam 20.05 diberangkatkan tepat dari stasiun Jakarta Gambir menuju ke stasiun Jember, direct tanpa transit, teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas, mengucapkan selamat datang di Kereta Api Pandalungan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Jember. Kereta Api Pandalungan akan melakukan pemberhentian di stasiun Cikarang, Trisi, Jatibarang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang Bang Jateng, Rombo, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Wonokromo, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Purbolinggo, Tanggul, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jember. Kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan, bukan merupakan tanggung jawab perusahaan. Perkenalkan, saya Dimas sebagai konduktor yang bertugas pada perjalanan saat ini. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi nomor telepon saya di 0. Ini di mana aja, Mas?
Semarang. Jadi dari Gambir ke Semarang, lalu Semarang ke Jember. Oh, 2 gitu ya. Kalau apa namanya? Kondektor di mana aja gantinya? Kondektor ada tergantung keretanya sih Mas. Kalau ini Kalau ini sampai Semarang. Gambir Semarang, lalu Semarang Surabaya. Iya. Surabaya Jember. Oh, berarti 2 kali ganti ya dalam perjalanan kali ini. Oke. Mas siapa ini? Langgar. Mas Langgar. Oke, salam kenal Mas ya. Wah, ada pemesanan lagi nih. Siapa yang mesenin ini teman-teman ya? Kok aku dibom makanan terus nih? Wah, nggak bener ini. Ya. Andalan Pratikto ya. 1, 2. Iya. Hah, banyak banget. Tiga. Dikerjain sama temenku ceritanya, dipesenin banyak gitu loh, suruh ngabisin. Iya, ada ini ada notatnya. Suruh ngabisin ya, katanya lapar belum makan dari SD. Belum makan dari SD. Masuk apa lagi, Mbak? Kok banyak banget tuh, Mbak? 2. Astaga, berarti 10. Kopi lagi? Hah? Kopi lagi 2. Ini semua udah dibayar berarti, Mbak? Udah. Ya Allah. Masuk di pusat berarti udah langsung bayar. Udah pembayaran. Salah nih nyebar kode booking. Ini aja nih, Mbak. Ini aja. Mau dibuat sekarang? Dibuat sekarang. Yang ini buat Mbak aja deh. Ini dibuat sekarang. Iya udah tak bawa sekalian. Parah. Oke teman-teman, jam 22.08 ini udah sampai di stasiun Terisi. Dari Gambir sampai ke sini cuman ngobrol sama Pak Didi aja nih. Ini sekarang aku mau ke luar untuk lihat silangan kereta. Nggak disilang ya, disusul. Di stasiun Terisi, kereta api Pandalungan disusul dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Perhatikan jalur 2 dari arah timur akan segera masuk kereta api Matar Remaja tujuan stasiun Pasar Senen. Jalur 2? Jadi perhatikan jalur 2 dari arah timur. Oh, Matar Remaja masuk sini ternyata berarti. Di stasiun Terisi ini kereta ini berhenti cukup lama ya. Ternyata juga ketemu sama kereta api Matar Remaja dan kereta api Argo Bromo Anggrek. Silang Matar Remaja lalu disusul dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah tadi dari stasiun Gambir sampai lepas Gambir ya, dari mana Bekasi sampai ke Terisi ini, pas tadi tuh ceritanya aku dikerjain sama temanku lagi. Jadi aku kemarin tuh kan pesennya itu, bookingnya itu kan promo. Nah promo itu yang mesenin temanku. Jadi mereka pada tahu kode bookingku. Nah kode booking disebar ke beberapa teman-teman, akhirnya dikerjain buat dikasih makan pop mie sebegitu banyaknya. Terakhir itu ada 12. Nah aku langsung konfirmasi ke loket lagi, konfirmasi ke kereta makan, Mbak jangan dipesan dulu, jangan dibuatin dulu, itu aku dikerjain gitu kan. Nah pas di situ ketemu sama Pak DU, ternyata beliau masih ingat aku, malah dikira aku lagi di luar negeri teman-teman, katanya lihat YouTubeku lagi di luar negeri. Aku sempat ngobrol banyak banget dengan beliau, termasuk aku nyampein kekacauan yang ada di stasiun Blitar. Lanjut ya, aku mau ngerekam kereta api Matar Remaja dulu. Kereta api Matar Remaja ini dari Malang sekitar pagi ya, jam 10 gitu, 9.10. Lalu jam segini, jam 10 lagi udah ada di Terisi. Kereta ini memegang rekor kereta dengan perjalanan terlama di Indonesia, hampir 16 jam. Keren ini kereta, gokil, 16 jam cuy. Berarti ini kereta dengan waktu tempuh paling lama
dan kereta dengan jarak terjauh ketemu di stasiun Terisi. Ini kereta api Matarmaja berangkat dari stasiun Terisi jam 22:15. Wah, langsung terang lagi nih. Nah, ini kereta api Argo Bromo Anggrek full speed 120. km per jam. Dan kereta ini harus nunggu kereta Argo Bromo Anggrek lepas dari stasiun berikutnya agar satu peta aman, baru kereta ini bisa diberangkatkan kembali, teman-teman. Jadi apes banget nih kereta. Udah jalannya nggak bisa 120 km per jam, masih dibalap-balap dengan kereta-kereta gede lagi. Banyak sih teman-teman yang tak obrolin sama Pak DU, termasuk unek-unek tentang stasiun Blitar yang transit. Aku tanya, Pak, ini kok kereta Pandalungan ini nggak dibablasin sampai Banyuwangi, kenapa gitu? Katanya masih dicek pasarnya, kalau bagus akan dilanjutkan. Tapi ini masih tergantung kondisi pasar, teman-teman ya. Lalu aku tanya masalah Gajayana, masih dipersiapkan rangkaian baru untuk Gajayana. Jadi teman-teman yang tanya masalah Gajayana, tunggu aja, dia akan dapat rangkaian baru yang cakep banget. Wah, gokil pokoknya. Dan juga tadi aku tanya masalah Tarsus, dievaluasi lagi untuk yang naiknya tinggi-tinggi itu. Pas banget ketemu sama Pak DU, unek-uneknya tak sampein. Oke, siap. Oke. Di stasiun Jati Barang, kereta api Pandalungan disusul lagi, teman-teman, oleh kereta api Argo Lawu rute Gambir menuju ke Solo Balapan. Ini sekarang jam 22:41. Wah, banyak banget disusul ya. Ini memang keretanya banyak berhenti nih, teman-teman. Agak direm nih. Kereta api Argo Lawu itu formasinya dia kereta api kelas eksekutif dengan ada penambahan kereta luxury yang ada di belakang tadi. Dan aku kasih sedikit bocoran ya, kereta api Indonesia akan nambah inovasi yang lebih gokil lagi nih habis ini. Lebih wow lagi, dan pastinya jadi gimana ya, ini kayaknya baru pertama kali ini. Yang pertama kisi-kisinya mengenai kecepatan, yang kedua ada kelas baru. Nah, itu apa? Nanti aja deh. 23:16 kita udah sampai di stasiun Cirebon. Habis ini kita akan keluar lihat-lihat kondisi sekitar. Kereta api Pandalungan masuk sini awal kurang lebih 2 menit. Di sini tuh berhentinya cukup lama ya. Berangkat lagi sekitar 24. Jam berapa ini? Lah, mati jamku. Nah, berangkat lagi sekitar 23:24, setengah 12. Di sini kereta api Pandalungan ganti masinis sama pengisian air rangkaian, teman-teman. Ini masih belum ada seperempatnya perjalanan, masih 200 kilonan dari total 919 km kereta api Pandalungan ini. Lepas dari stasiun Cirebon, kita langsung menuju ke tempatku, teman-teman. Ini sekarang kereta api Pandalungan melintasi stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Tapi gelap, nggak kelihatan. Ini kita sekarang bersilang dengan kereta api Harina dari Surabaya menuju ke Bandung. Kalau dilihat ini eksekutif 1, eksekutif 2, berarti
arahnya ke sana teman-teman, dari Surabaya menuju ke Bandung. Ini ada kereta lagi, kereta. Kita lihat keretanya. Kayaknya Argo Sindoro malam kayaknya. Kayaknya ya Pak, dilihat dari rangkaian K116, ya benar. Berarti kereta api Harina ini dia disusul oleh kereta api Argo Sindoro teman-teman. Dia arahnya ke sana dan dia nanti akan putar lokomotif di Cikampek untuk menuju ke arah Bandung. Siap diberangkatkan kepada para penumpang yang masih berada di luar kereta, kami silakan Anda segera masuk ke dalam rangkaian kereta. Jalur 2 kereta api Pandalungan dengan tujuan stasiun Jember siap diberangkatkan. Karena kita masuk lagi. Loh, udah balik? Kenapa? Iya, jam aku. Nah, udah. Tahu tadi. Sungkan gak enak aku. Jam 1.15 kereta api Pandalungan tiba di stasiun Pekalongan. Dia awal 4 menit, harusnya nyampe sini tuh 01.19 dan berangkat lagi 22. Kereta api Pandalungan ini di stasiun Pekalongan cuma berhenti 3 menit aja, nggak lama-lama, karena nggak ada isi air rangkaian atau pergantian masinis atau pergantian KP atau pergantian kru. Pergantiannya nanti habis ini di stasiun Semarang Tawang. Lagi kereta api Pandalungan akan tiba dan berhenti di stasiun Semarang Tawang, Gang Jateng. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Pandalungan akan tiba dan berhenti di stasiun Semarang Tawang, Gang Jateng. Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Selamat pagi dan selamat datang di stasiun Semarang Tawang, Gang Jateng. Perlu kami ulangi, beberapa saat lagi kereta api Pandalungan akan tiba di stasiun Semarang Tawang, Gang Jateng. Perkenankan Prama dan Prami kami untuk mengumpulkan kembali selimut yang berada di tempat duduk Anda bagi yang turun di Semarang Tawang, Gang Jateng. Jam 2:28 kereta api Pandalungan tiba di stasiun Semarang Tawang, Gang Jateng. Dia awal berapa menit ya? Awal 8 menit teman-teman. Harusnya nyampe sini itu 02.36 dan berangkat lagi 02.42. Jadi berhenti di sini tuh kurang lebih sekitar 6 menit untuk ganti masinis tentunya, lalu ganti kondektur dan isi air rangkaian. Ini kereta Pandalungan tiba dan kereta api ini berangkat. Ini adalah kereta api Majapahit teman-teman, dari Malang tujuan ke Pasar Senen. Dia dari Malang sekitar jam 6:30 malam, nyampe Pasar Senen kurang lebih sekitar jam 9-an. Kereta Pandalungan ini unik teman-teman. Dia itu jamnya tuh so sweet banget, pas banget dengan para pekerja atau pengelaju dari Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur kayak gitu. Nah, kenapa kok menarik? Karena dia itu berangkat dari stasiun Gambir dari barat itu pas jam setelah pulang kantor, ya itu jam 20. Oh iya, siap Mas. Turun di sini ya? Oke, hati-hati ya. OTC-nya ganti di sini, nanti naik lagi dan ganti lagi di sampai Jember sih, nggak ganti lagi di Surabaya. Tadi sampai mana tadi? Oh, sampai jadwal. Dia keberangkatannya jam 20.05 pas jam pulang kantor. Lalu ngelewati Semarang jam segini, pas misalkan orang rumahnya Semarang nyampe sini jam-jam subuh, sebelum subuh gini pas banget kayak jam-jam bis malam. Lalu nyampe Surabaya sekitar jam 6 dan akan nyampe di Jember sekitar jam 10-an. Lalu dari baliknya, dari arah Jember, dia juga bagus teman-teman. Dia jamnya tuh sore, sekitar jam 3 sore, lalu Surabayanya malam, Surabaya itu sekitar maghrib, setelah maghrib,
Lalu masuk Semarang Tawang ini bisa dibilang jam kereta-kereta akhir sih. 3 kereta terakhir. Jam 22, hampir jam 23-an dia dari Semarang menuju ke Gambir. Kalau nggak salah setelah kereta Pandalungan ini ada kereta Brawijaya dan ada kereta api satu lagi aku lupa apa. Untuk keberangkatan terakhir menuju ke mana? Ke Jakarta. Oh, Sindoro kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi jamnya itu bagus dan kereta ini itu pasti okupansinya tinggi. Karena apa? Kereta ini ngejar okupansi per parsial. Misalkan Jakarta menuju ke Semarang, Jakarta ke Surabaya, Semarang ke Surabaya, Surabaya ke Jember, kayak gitu. Jadi bukan penumpang-penumpang yang full trip. Makanya misalkan nih satu kereta ini kan isinya 50 tempat duduk. Dia mungkin penumpangnya itu bisa sekitar 70-an karena okupansinya tinggi teman-teman. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Berarti bisa dibilang kereta ini cuan banget nih. Ngomongin kereta dengan rute terjauh yaitu 919 km, ini masih belum ada setengahnya teman-teman. Jadi dari Jakarta Gambir menuju ke Semarang Tawang ini jaraknya masih menempuh 440 km. Dan nanti dari sini menuju ke Jember masih kurang lebih sekitar 470 sekian kilometer, serta masih menempuh jarak kurang lebih sekitar 8 jam. Ya lama sih, tapi nggak apa-apa. Terus yang unik lagi satu lagi nih teman-teman, karena saking jauhnya jarak kereta ini antara dari Gambir menuju ke Jember dengan Jember ke Gambir itu terpaut 1 jam. Kalau Jember ke Gambir itu 13 jam 40 menitan. Kalau yang keretaku ini dari Gambir ke Jember ke arah timur, dia 14 jam 40 menitan. Jadi selisih 1 jam ya, karena emang kereta ini tuh diselipin dibalapin kereta-kereta gede kayak tadi Argo Lawu, Argo Argo Anggrek dan lain sebagainya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.